Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita sekarang tinggal satu kaidah, yaitu kaidah ar-rabi'ah. Kita telah melewati 3 kaidah karena kitab ini adalah al-qawaid al-arba', 4 pilar. Yang pertama, untuk murajaah, yaitu an ta'lam anna al-kufar alladhi qatalahum Rasulullah sallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq al-mudabbir. Yang pertama, harus kita ketahui, orang kafir yang di zaman Rasulullah, yang diperangi oleh Rasulullah, siapa mereka? Adalah orang-orang yang mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Mereka mengaku itu. Dalam uluhiyah, mereka yang tidak mengaku atau tidak sama dengan kita. Tetapi dalam masalah rububiyah, mereka meyakini. Kita telah lewati pembahasannya. Yang kedua, mereka ketika mereka berdoa memohon kepada Tuhan-Tuhan mereka, mereka punya keyakinan itu semua dilakukan dalam rangka al-qurbah wa syafa'ah. Litolab al-qurbah wa syafa'ah. Karena mereka yang saya berdoa dengannya, yang saya ibadahi, adalah dekat kepada Allah, akan aku jadikan dia syafaat. Maka siapa-siapa yang zaman sekarang ini menjadikan sesuatu yang tidak diberi syafaat oleh Allah terus dijadikan syafaat untuk mendekatkan diri, untuk berdoa melewati orang itu atau sesuatu itu, maka itu sama dengan apa yang dilakukan oleh zaman dahulu. Yang ketiga, bahwa Nabi SAW menunjukkan kepada kita bahwa manusia di zaman itu berbeda-beda peribadatannya. Ada yang beribadah kepada orang-orang soleh, ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada anbiya, ada yang beribadah kepada batu-batu, pohon-pohon, dan macam-macam yang lainnya. Tetap, walaupun orang soleh ataupun siapapun yang diibadahi selain Allah, maka itu adalah perbuatan kekufuran. Sekarang yang keempat inilah penutup dari kaidah al-arba'. Kaidah ar-rabi'ah anna musyriki ala musyriki zamanina aghlat syirkan minal awwalin. Bahwa orang musyrik di zaman sekarang ini, zaman kita ini, kesyirikannya lebih parah dibanding kesyirikan orang-orang zaman dulu. Kalau engkau bandingkan orang musyrik di zaman sekarang ini dengan dibandingkan dengan orang musyrik zaman Arab jahiliyah atau sebelum itu, maka musyrikin zaman sekarang ini jauh lebih berat, jauh lebih parah kesyirikannya dibanding orang-orang
terdahulu. Kok bisa? Kenapa bisa begitu? Li'anna al-awwalin yusyrikuna fi ar-raha wa yukhlisuna fi syiddah. Orang-orang musyrik di zaman dahulu kala, mereka menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan itu ketika dalam keadaan tentram, nyaman, aman. Maka kondisi seperti itu dia menyekutukan Allah, berbuat syirik. Wa yukhlisuna fi syiddah. Ketika mendapati kondisi asyiddah, yaitu musibah mengerikan, asyiddah itu kondisi yang membahayakan dirinya. Ada kekhawatiran untuk hancur, untuk mati, untuk enggak selamatnya. Ketika keselamatan mereka terancam, ketika kondisi itu betul-betul mengancam dirinya, dia betul-betul dalam keadaan ketakutan, maka orang-orang musyrik di zaman itu mengikhlaskan dalam peribadatan hanya kepada Allah semata, tidak beribadah kepada yang lainnya. Berdoa mereka memintanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Wal musyriku zamanina syirkuhum daim fir rikha wasyiddah. Adapun orang musyrik di zaman kita sekarang ini, kesyirikannya itu konsisten. Apapun keadaannya dia selesaikan dengan kesyirikan. Baik dalam keadaan tentram, nyaman, ataupun dalam keadaan berat, kondisi mengancam dirinya, tetap dia masih berbuat syirik. Kalau orang dulu, ketika dalam keadaan berat, mereka mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah semata, memurnikan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun zaman kita daim firriqa wasyiddah, enggak peduli apapun keadaannya, tetap dia berbuat syirik. Apa buktinya orang musyrikin zaman dahulu kala? Mereka mengesahkan peribadatan ketika dalam keadaan genting. Lihatlah ayat Al-Ankabut ayat ke-65. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka menaiki kapal, kita tahu ketika di laut kondisinya itu tidak menentu. Kadang badai menimpa. Ayat ini berbicara ketika seseorang menggunakan kapal atau perahu, ketika menimpa dirinya badai, kita tahu bagaimana mengerikannya kapal, sekalipun kapal besar, ketika badai menghantam, tetap mengerikan sekali, betul-betul mengerikan. Tiba-tiba saja di depan kita ada gunung lautan, ombak kayak gunung, setinggi gunung. Tiba-tiba hilang menjadi sebaliknya, cekungan yang sangat dalam, kapal di atas. Ini kondisi betul-betul yang mengerikan.
Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang musyrikun ketika itu, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Maka mereka orang-orang musyrikin berdoa memohon kepada Allah mukhlishina lahuddin. Dia ikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah semata. Dalam keadaan genting, dia betul-betul ikhlas beribadah kepada Allah. Falamma najahum ilal barr. Akan tetapi ketika Allah selamatkan dia sampai ke daratan, idahum yusyrikun. Mereka kembali berbuat kesyirikan. Ayat ini menggambarkan kepada kita kondisi orang musyrikin selalu bergonta-ganti. Ketika dalam keadaan ancaman, dia ikhlas beribadah, berdoa kepada Allah. Yang dia minta bukan kepada berhala-berhalanya, ditinggalkan berhalanya, dia memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika Allah selamatkan dia, inilah dalam keadaan roha, dalam keadaan tentram, dia sudah sampai daratan, dia merasa nyaman, selamat. Ternyata kondisi yang seperti ini menjadikan dia yusyrikun, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Shalih Fauzan, ana musyriki zamanina a'zam syirkan minal awwalin alladzina bu'itha ilaihim Rasulullah SAW. Bahwa orang-orang musyrik di zaman kita ini lebih besar kesyirikannya dibanding generasi awal yang ketika Rasul diutus di zaman itu sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Sebabnya wadih, kata Syekh. Allah Jalla wa Ala akhbara anal musyrikin al-awwalin yukhlisuna lillahi idza istadda bihim al-amr. Mereka orang-orang musyrikin zaman pertama, zaman dulu, itu betul-betul ikhlas kepada Allah ketika menghadapi ancaman-ancaman. Fala yad'una ghairallah azza wa jalla li'ilmihim annahu la yunqid minasyada'id illallah. Mereka tidak berdoa kepada selain Allah ketika kondisinya genting. Kenapa mereka tidak beribadah, tidak berdoa kepada selain Allah? Karena mereka berilmu, tahu tidaklah ada yang bisa menyelamatkan dia dari kondisi syada'id, yaitu kondisi mencengangkan, kondisi mengerikan itu, kondisi membahayakan, kondisi genting, kecuali hanya Allah yang bisa menyelamatkannya. Ini seperti di banyak ayat Allah terangkan bagaimana keyakinan mereka ketika kondisi itu dalam kondisi bahaya. Allah katakan, wa idza massakumud durr fil bahri dhalla man yad'una illa iyyah. Ketika ad-dur, kondisi doror menimpa mereka, ketika kondisi bahaya mengerikan menimpa mereka, ketika itu terjadi di atas lautan, dhalla man yad'una illa iyyah, dia lupakan semua apa yang dia ibadahi kecuali hanya kepada Allah. Yang dia doa ketika itu, ketika mendapatkan kondisi mengerikan itu, yang dia doa Allah, dia yakin. Kenapa dia doa kepada Allah? Dia yakin yang bisa menyelamatkan ini Allah, bukan yang dia biasa sembah dari bebatuan atau pepohonan atau yang lainnya itu.
falamma najjakum ilal bar a'radtum wa kana al-insanu kafura. Akan tetapi ketika Allah selamatkan mereka sampai ke atas daratan, falamma najjakum, ketika Allah selamatkan kalian sampai ke atas daratan, a'radtum, kalian berpaling. Yang semula ketika dalam ancaman dia ikhlas memohonnya kepada Allah, tetapi begitu sampai daratan dia lupakan itu. Dia lupakan bahwa yang telah menyelamatkan adalah Allah seperti yang mereka yakini, seperti yang mereka berdoa kepadanya. Wa kana al-insanu kafura. Dan sungguh manusia itu kufur nikmat, ingkar atas nikmat Allah. Yang menyelamatkan Allah, yang menyelamat kalian adalah Allah. Tetapi sampai ke darat, setelah selamat, dia kembali kepada Tuhan-Tuhan mereka. Yang disembah adalah Tuhan-Tuhan mereka. Di dalam ayat yang lain Allah katakan فَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika dia ditimpa oleh ombak yang sangat besar seperti gunung, ketika itu da'allah mukhlisina lahuddin, dia doa kepada Allah betul-betul ikhlas. Yang dia mohon, yang bisa menyelamatkan kondisi seperti ini adalah Allah. Itulah keyakinan siapa? Orang-orang musyrikin zaman dahulu. Ketika Rasul diutus, kondisi musyrikin ketika itu seperti itu. Ketika menghadapi kondisi berat, contoh kondisi yang berat itu adalah ketika dia ketika dia di lautan. Dia mengendarai kapalnya, mendapatkan kayak gunung ombak itu. Maka langsung mereka da'awallaha mukhlisina lahuddin. Dia ikhlas. Artinya dia membersihkan dirinya dari permintaan kepada selain Allah. Yang dia minta hanya Allah belaka. Kepada Allah lah dia yakin yang bisa menyelamatkanku ketika ini adalah Allah. Ini keyakinan orang-orang musyrik di zaman itu. Maka itulah yang dikatakan mukhlisina lahuddin. Dia ikhlaskan doa beragama hanya kepada Allah semata. Ini kondisi orang-orang kafir ketika zaman itu. Mukhlisina lahuddin artinya mukhlisina lahu ad-du'a. Doanya itu hanya dipanjatkan kepada Allah semata, tidak bercampur dengan yang lainnya. Dia hanya berdoa hanya kepada Allah semata. Falamma najahum ilal bar faminhum muqtasid. Akan tetapi ketika mereka Allah selamatkan sampai di atas al-bar, sampai di atas daratan, faminhum muqtasid, di antara mereka bakhil dalam beribadah, artinya sedikit, hemat sekali dalam beribadah, tidak sungguh-sungguh dalam beribadah. Ini yang dikatakan kufur atas nikmat. Bukannya dia kembali kepada Allah, bukannya dia bersyukur atas selamatnya, atas Allah telah menyelamatkan dia dari ancaman badai di tengah lautan itu, tetapi dia mencampur adukan
peribadatan dengan selain Allah. Wa fil ayatil ukhra falamma najahum ilal bar idza hum yusyrikun. Akan tetapi ketika Allah selamatkan mereka sampai di atas daratan, ternyata dia yusyrikun, menyekutukan Allah kembali. Ketika dalam keadaan genting, dia ikhlaskan ibadah, artinya doa hanya kepada Allah. Setelah selamat, kembali dia berbuat syirik lagi. Lah, dari ayat-ayat ini terbukti fal awwalun yusyrikuna fir riqa yad'una asnam wal ahjar wal asjar. Bahwa musyrikun itu orang-orang dahulu berbuat kesyirikan itu tidak setiap waktu. Dia akan berbuat kesyirikan ketika ar-ruha, ketika dalam keadaan tentram, nyaman, senang, menang. Maka mereka yad'una asnam wal asjar wal asjar. Dalam kondisi tentram seperti itu, mereka berdoanya, beribadahnya kepada asnam, kepada patung-patung, atau kepada batu-batuan, atau kepada pepohonan. Itulah yang dilakukan oleh musyrikin di zaman ketika Rasul alaihi salatu wassalam diutus. Amma idza waqa'u fi syiddatin wa asrafu 'alal halak fa innahum la yad'una sanaman wala sajaran wala hajaran wala ayu mahluk. Mereka ketika syiddah mengancam mereka, wa asyrafu ala halak, dan kematian mengancam dirinya, dalam kondisi tegang yang akan mengantarkan kepada kematian, karena saking tegangnya, saking sudah putus asa, mati sudah ini. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Anda bayangkan ketika kapal kena ombak yang sangat besar, betul-betul membingungkan, menegangkan yang luar biasa. Semua sudah hancur-hancuran di dalam. Apalagi kalau kapal sudah pecah. Kemungkinan selamat kecil. Ketika itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Ketika kondisinya seperti itu, ancaman kematian, mereka kembali kepada Allah. Fa innahum la yad'una sanaman wala syajaran wala hajaran. Dia tidak berdoa memohon kepada sanam, dia tidak memohon kepada syajar, dia tidak memohon kepada hajar, kepada patung-patung. Dia tidak. Dia meyakini patung ini nggak bisa berbuat kondisi seperti ini. Pepohonan tidak bisa berbuat menyelamatkanku. Bebatuan juga tidak bisa menyelamatkanku dari kondisi seperti ini. Yang bisa menyelamatkanku kondisi seperti ini hanya Allah semata. Mereka meyakini itu. Wa inna ma yad'una Allah wahdahu azza wa jalla. Mereka hanya berdoa, memohon kepada Allah semata. Fa idza kana la yukhallisu min syada'id illa Allah jalla wa ala, fa kaifa yud'a ghairahu fir riha. Masalahnya, kalau dia yakin bahwa kondisi berat itu tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali hanya Allah, bagaimana dia kok bisa berdoa kepada selainnya ketika fi ar-ruha?
Ini keyakinan mereka. Keyakinan apa? Orang-orang musyrik di zaman Nabi alaihi salatu wasallam diutus. Berdoa kepada berhalanya, beribadah kepada berhalanya ketika kondisi raha, ketika kondisi tentram, nyaman, tapi ketika ancaman menimpa mereka, mereka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana musyrikin zaman sekarang ini? Amma musyriku hadis zaman, yakni al-mutaakhirin, yakni zaman akhir-akhir ini, alladzina hadatsa fihim syirik min hadhil ummah Muhammadiyah, yaitu orang-orang yang berbuat kesyirikan dari umatnya Muhammad SAW. Fa inna syirkahum daimun fir raha wasyiddah. Mereka berbuat syiriknya itu langgeng, istiqomah, tetapi dalam perbuatan kesyirikan. Naudzubillah. Ini bukan istiqomah, tapi apa? Keras kepala. Tidak peduli dalam keadaan syiddah ataupun dalam keadaan raha, mereka tetap melakukan kesyirikan. Bal kullama istadda bihim al-amr istadda syirkahum wa nida'uhum lil Hasan wal Husain wa Abdul Qadir wal Rifa'i wa ghairi dzalik. Bahkan ketika ancaman itu tambah berat pula, tambah parah pula kesyirikan yang dilakukan sama mereka, orang-orang musyrikin zaman sekarang ini. Ketika ancaman itu timbul, maka yang mereka seru adalah Al-Hasan. Ya Hasan, ya Husain. Minta keselamatan kepada Hasan, minta keselamatan kepada Husain. Atau yang lain lagi, Abdul Qadir atau Ar-Rifa'i atau ghairi dzalik. Hada syai'un ma'ruf. Ini sesuatu yang ma'ruf, yang sudah dikenal. Kita bisa lihat ketika terjadi bencana badai besar sampai menimbulkan apa? Yang di Aceh, tsunami. Ketika tsunami menimpa, air sudah masuk ke kota, kita dengar siaran-siaran TV itu, video langsung yang diambil oleh mereka. Yang dipanggil adalah, ada yang memanggil Nabi Muhammad, ada yang memanggil fulan atau allan. Bukan memohon kepada Allah, ya Rabb, ampuni aku, ya Rabb, selamatkan aku, ya Rabb. Bukan begitu. Ya Rasulullah, ya ini, ya itu. Padahal mereka adalah makhluk yang tidak bisa melakukan sesuatu yang seharusnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi manusia zaman sekarang. Ketika mereka berbuat kesyirikan, tidak cuma sekedar ketika dalam keadaan ruha, bahkan dalam keadaan syada'id. Tambah berat ujiannya, tambah berat musibahnya, tambah berat pula dia berbuat kesyirikan. Wa yudkar anhum al-ajaib fil bihar.
Anahum idza istadda bihim al-amr saru yahtafuna bi asma'il awliya was-salihin wa yastaghithuna bihim min dunillahi azza wa jal. Bahkan ada kisah yang aneh, yang ajaib ketika terjadi musibah di lautan. Ketika ada ancaman datang, badai datang di lautan, mereka menyeru. Yang dia panggil adalah nama-nama al-awliya, para wali-wali yang dipanggil, orang-orang soleh yang dipanggil menurut mereka. Dan mereka meminta pertolongan kepada orang-orang soleh atau para wali-wali itu, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna du'atal batil wad-dhalal yaqulun lahum. Kenapa masyarakat melakukan perbuatan seperti itu? Karena para dai-dai yang batil dan sesat itu mereka mengatakan kepada murid-muridnya, kepada masyarakat, nahnu nanqadhukum minal bihar. Mereka katakan, kami yang akan menyelamatkan kalian dari lautan. Ganasnya lautan yang seperti itu, kami yang akan menyelamatkan kalian. Fa idza asabakum syai' ihtafu bi asma'ina wa nahnu nanqadhukum. Maka kalau menimpa kalian sesuatu, sebutlah namaku, maka akulah, kamilah yang akan menyelamatkan kalian. Ini dai-dai yang sesat mengajarkan kepada masyarakat untuk menyebutkan namanya ketika dalam kondisi bahaya menimpa dirinya. Ketika di lautan menimpa dia badai, nggak perlu takut, sebut namaku, maka kapalnya aku akan angkat, aku akan selamatkan kalian. Nggak perlu takut. Kama yuri hadza an masyayikh at-turuq as-sufiyah. Ini seperti yang diterangkan oleh para masyayikh sufiyah. Waqra'u in syi'tum tabaqat asy-sya'rani. Kalau mau silakan baca buku Tabaqat Sya'rani. Fa fiha ma taqash'ir minhu al-julud mimma yusammihi karamat al-awliya. Di antaranya ada kalimat, ada kisah yang menjadikan bulu kuduk kita ini, kulit kita ini tergetar, merasa ngeri dengan kisah-kisah mereka itu yang mereka sebutkan karamat aulia. Ini adalah karamahnya dari aulia. Wa annahum yunqiduna minal bihar. Disebutkan dalam kitab itu bahwa para wali-wali inilah yang menyelamatkan manusia ketika di lautan. Wa annahu yamuddu yadahu ilal bahr wa yahmil al-markab wa yahmil al-markab kullahu wa yukhrijahu ilal bar wa la tatanadda wa la tatanadda akmamahu. Dikatakan sang wali itu menjulurkan tangannya lalu mengangkat kapal itu, dia angkat sampai ke tepian
daratan tanpa bajunya basah. Itu termasuk menurut mereka karomah aulia. Maka kalau kamu ingin selamat, sebutkan nama wali-wali itu. Engkau akan diselamatkan oleh pasang wali itu. Walaupun keadaannya dahsyat, terus sebutkan. Ini doktrin yang diajarkan kepada mereka. Sehingga tidak heran mereka berani berdoa kepada selain Allah di dalam keadaan berat seperti itu. Tambah berat, tambah dia kenceng, dia panggil yang dia katakan adalah para wali, dan dia memohon karomahnya sang wali itu. Ila ghairi dzalika minan turahatahum wa khurafatahum, dan juga banyak lainnya dari kisah-kisah bohong dan khurafat-khurafat mereka. Fasyirkuhum da'im fir raha wa syiddah. Dengan demikian kesyirikan yang dia lakukan itu daim, terus menerus, tidak pernah berhenti. Dalam keadaan tenang atau dalam keadaan tegang, dalam keadaan aman atau dalam keadaan terancam. Musyrikin zaman sekarang ini terus melakukan kesyirikan, berbeda dengan musyrikin zaman dahulu. Fahum aghlad minal musyrikin al-awwalin. Maka dengan demikian, kalau ditimbang-timbang, mana lebih mending, walaupun kesyirikan tetap syirik, tapi kalau ditimbang-timbang mana lebih mending dalam kesyirikannya, maka orang-orang musyrikin zaman dahulu lebih mending dibanding musyrikin zaman sekarang. Kenapa? Musyrikin zaman dulu dia berbuat syirik kalau keadaannya ar-ruha, kalau keadaannya nyaman, aman, dia berbuat syirik. Tapi kalau keadaannya tegang, terancam, baru dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Dia punya keyakinan dalam kondisi seperti itu tidak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali hanya Allah. Terus sementara musyrikin zaman sekarang, walaupun dalam keadaan asyiddah, dalam keadaan tegang, dalam keadaan bahaya, justru tambah bahaya, tambah dekat, tambah berdoa kepada yang dia ibadahi selain Allah. Dia berdoanya, yang dia panggil, yang dia seru adalah selain Allah, yang mereka katakan wali ataupun orang-orang soleh. Wa aidan kama qala Syekh fi Kasr Subuhat. Ini seperti yang diucapkan pula oleh Syekh Muhammad di dalam kitab yang lain, Kasr Subuhat, min wajhil akhar, di sisi lain, dari sisi lain. Jadi ada dua pandangan. Kalau tadi pandangan dari perbuatan orang yang berbuat kesyirikannya. Ini kalau dipandang, kalau dihitung, orang musyrikin zaman dahulu lebih mending dibanding orang musyrikin zaman sekarang. Bukan berarti kita menganggap orang musyrikin dulu berbuat baik, tidak. Tetap mereka syirik, tetapi kesyirikannya orang zaman sekarang ini lebih berbahaya, lebih kental, lebih ekstrim dibanding orang dahulu. Lah, ada sisi pandang yang lain. Dari sisi apa? Dari sisi objek yang diibadahi. Kalau tadi dari sisi yang beribadahnya. Kita azan dulu, lalu kita lanjutkan insyaallah. Fadhal, muadzin.
Kita sekarang masuk tinjauan dari sisi lain. Kalau tadi sisi pelakunya, kita sekarang sisi yang diibadahi, objek yang diibadahi oleh mereka. Lebih baik mana antara musyrikin zaman dahulu dengan musyrikin zaman sekarang? Annal awwalin ya'buduna unasan salihin minal malaikah wal anbiya wal awliya. Kalau orang dulu musyrikin di zaman Rasul dan sebelumnya, kalau ada yang diibadahi, itu yang diibadahi adalah orang-orang soleh, seperti malaikat, kan makhluk soleh, nggak berbuat dosa, maka dia meyakini ini adalah soleh, maka dia beribadah kepada malaikat. Ada pula para anbiya, contohnya Isa alaihissalam ataupun ibunya Maryam, diibadahi. Ataupun para wali-wali di zaman itu, seperti Uzza, dikatakan adalah orang soleh yang sering memberikan makan dan menyediakan minum untuk orang-orang hujjaj. Ketika mati, maka dihormati, dan setelah sekian lama lalu diibadahi. Inilah yang dijadikan objek oleh mereka untuk diibadahi. Betul-betul orang soleh. Berbeda dengan orang zaman sekarang. Musyrikin zaman sekarang yang diibadahi adalah haula'i faya'buduna unasan min afjarun nas. Amal haula faya'buduna unasan min afjarun nas. Yang diibadahi adalah orang-orang yang paling jeleknya di zaman itu. Wa hum ya'tarifuna bidzalik. Dari mana tahu? Ya pengakuan mereka sendiri. Falladzina yusammunahum aqtab wal aghwas la yusalluna wa la yasumun. Mereka-mereka yang disebut sebagai tokohnya atau orang-orang yang diibadahi untuk dimintai perlindungan dari ancaman bahaya, mereka adalah orang yang tidak sholat, tidak berpuasa, bahkan wala yatanazzahuna 'anil zina wal liwat wal fahisyah. Bahkan mereka orang yang tidak peduli, artinya terus berbuat zina, tidak peduli dengan perbuatan liwat dan fahisyah, perbuatan keji-keji yang lainnya. Kenapa demikian? Li'annahum biza'mihim laisa 'alaihim takalif. Kenapa mereka tidak sholat? Hukum sholat tidak terkena untukku. Kenapa kalian tidak berpuasa? Puasa tidak diwajibkan untukku, karena makom saya sudah bukan makom taklif. Bagaimana engkau berzina? Zina itu bagi kalian, bagi kami tidak ada taklif. Begitulah mereka meyakininya, mengeklaim. Maka mereka mengatakan laisa alaihim takalif, tidak ada pembebanan. Artinya falaisa alaihim haram wala halal, tidak berlaku hukum halal dan haram itu bagi mereka tidak berlaku. Innama hadza li'awam faqat. Hukum halal, hukum haram itu bukan untuk orang awam,
berlaku untuk orang awam, bukan untuk mereka yang disebut para wali-wali. Kalau wali sudah tidak dibebani hukum taklif, tidak ada halal, tidak ada haram. Ini pengakuan mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan kalau khamr itu telah diminum sampai di sini, jadi tidak khamr lagi. Khamr itu buat kalian haram, tapi bagi kami, menurut mereka tidak menjadi halal, tidak menjadi haram karena tidak ada halal dan haram, tidak ada taklif. Wahum ya'tarifuna anna sadatahum la yusalluna wa la yasumun. Mereka mengakui bahwa pimpinan-pimpinan mereka, tokoh-tokoh mereka tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa lagi. Artinya mereka tidak sholat dan mereka tidak puasa. Kalau tidak sholat, tidak puasa, apakah itu orang soleh? Wa annahum la yatawarra'una 'anil fahishah. Mereka tidak perlu lagi wara' terhadap perbuatan fahisyah, enggak perlu meninggalkan lagi. Wa ma hadza ya'budunahum, walaupun kondisinya demikian, anehnya orang-orang ini beribadah kepada mereka yang tidak sholat, tidak puasa, melakukan perbuatan-perbuatan keji, melakukan perbuatan-perbuatan haram, diibadahi. Kan sangat berbeda. Kalau orang dulu yang diibadahi adalah orang-orang soleh. Zaman sekarang yang diibadahi adalah orang-orang seperti itu yang tidak sholat, tidak puasa, tidak melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, bahkan melakukan perbuatan fahisyah. Bal ya'buduna unasan minal afjarun nas. Bahkan mereka beribadah kepada orang-orang yang paling jelek-jeleknya manusia. Kahallaj wa Ibn al-Arabi. Mereka termasuk orang-orang yang mengatakan hululiyah, wahdatul wujud, yang meyakini bahwa zat Allah itu ada pada manusia. Bersatunya Allah dengan manusia, dengan makhluknya. War-Rifa'i wal-Badawi wa ghairihim. Juga Ahmad Ar-Rifa'i dan juga Al-Badawi dan yang lainnya. Ini orang-orang yang berucap, mempunyai keyakinan-keyakinan yang sangat berbahaya. Bahkan sebagian di antara mereka oleh pemerintah zaman itu dihukum mati karena keyakinan-keyakinan yang sangat bahaya seperti itu. Waqad saqa Syekh dalil ala anna al-musyrikin al-mutaakhirin a'zam wa aghlad syirkan min al-awwalin. Lah, Syekh dalam matanya telah menunjukkan kepada dalil yang terdapat dalam Al-Quran bahwa musyrikin al-mutaakhirin itu lebih parah kesyirikannya dibanding musyrikin al-awwalin. Kenapa? Li'anna al-awwalin yukhlisuna fi syiddah wa yusyrikuna fi li'anna al-awwalin yukhlisuna fi syiddah wa yusyrikuna fi ar-raha. Karena orang-orang dahulu mereka mengikhlaskan peribadatan ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan bahaya, akan tetapi ketika dalam keadaan aman, tentram, dia berbuat kesyirikan kepada Allah.
Fastadalla biqouli ta'ala fa idza raqibu fil fulki da'wallaha mukhlishina lahuddin. Dalilnya adalah dalam surat Al-Ankabut, ketika mereka menaiki di atas kapal, artinya dalam keadaan bahaya menimpa dirinya, ketika ombak menghadangnya, da'allah mukhlishina lahuddin, maka mereka orang-orang musyrikin di zaman itu berdoa kepada Allah, mengikhlaskan agama untuk Allah. Artinya dia berdoa hanya kepada Allah saja. Berbeda dengan orang-orang musyrikin zaman sekarang, tambah kondisinya bahaya, tambah dia berdoa kepada yang dia sembah itu selain Allah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. 4 kaidah telah kita selesaikan. Semoga dengan ini kita akan lebih bersih akidah kita. 4 perkara ini kalau kita yakini, kita pelajari lagi, akan menjadi benteng kita dari kesyirikan. Semoga Allah selamatkan kita, Allah jauhkan kita dari kesyirikan, dan Allah jadikan kita orang-orang beribadah ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Mungkin itu, insyaallah kita berjumpa setelah Lebaran, insyaallah setelah Ramadan, dengan kitab yang baru biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.